kalau indie itu kan sebenarnya kan semuanya independen ya, dalam artian indie, right? Nah, semenjak lo masuk label, apa yang berubah? Ya, satu yang pasti ada talangan dalam soal perbudgetan tentunya. itu yang kita seneng banget gitu. Terus ada juga support yang lebih ya, Is ya. Maksudnya dibandingin kita yang jalan sendiri gitu, sekarang ada beberapa orang yang nge-support kita dan juga tentunya artis-artis lain di label tersebut, dan juga bisa ngasih beberapa feedback kecil-kecil gitu. Selama memang tidak mengganggu masalah kreativitas, mereka ada feedback soal marketing dan segala macam gitu, yang kita appreciate banget sih. Ada lagi nggak? I feel like kalau misalnya di label tuh lebih kayak kita bisa lepas tangan sih. Itu ya obviously kenapa bedanya independen, kita harus masih hands on. Sekarang kita bisa benar-benar fokus di kreatifnya aja. And yang tadi Nugi bilang, karena ada talangan dan ada budget ekstra dari label, kita bisa kind of go wild and pick whatever we want to do. Paling wild sih so far kita udah kerja sama orkes gitu, yang mungkin kalau kemarin-kemarin kita nggak ada budgetnya gitu. Jadi itu sih anaknya, itu yang kerasa bedanya. Kita masih perlu engagement sekecil mungkin sih sebenarnya, karena maksudnya kalau gue pribadi ngeliatnya, meskipun kayak mungkin pensi yang online atau apa gitu, acara-acara kampus online, mereka kan bikin dan mereka udah ngundang kita itu sebagai semacam ajang untuk engage juga dengan mereka segimanapun, meskipun memang nggak ada interaksi ya gitu, karena memang online kita cuma hey terus kayak apa nih, gak ada feedbacknya gitu, kayak kentang aja gitu. Cuman itu kita tetap ngerasain itu penting sih untuk engage kita sama supaya tetap stay alive. Gue ya gitulah pokoknya, stay alive aja lah. Gue juga setuju sama Nugi sih. I think kita nggak skip the virtual stuff justru karena pindah ke virtual. Kayak virtual tuh sekarang lebih jarang sih jatuhnya daripada offline. Dulu kan offline kan bener-bener bisa seminggu 3 kali 4 kali ya. Sekarang virtual pun ya 3 kali 4 kali sebulan kadang-kadang. Jadi justru because virtual dan kita nggak harus banyak traveling, jadi kita malah bisa sambil kerjain yang lain juga. Kayak misalnya bikin lagu-lagu, bikin album atau apa. So we still take those virtual jobs and we feel like it's still an honor to receive, undangan tuh masih sebuah kayak, waduh thank you, masih mikirin kita, masih pengen. So think that virtual kan menurut gue kayak biasanya jarang ada yang, gue nggak tahu ya tiket salesnya virtual sekencang apa dibanding offline. Cuman berarti lebih selektif dong harusnya milih-milih band yang nggak bisa yang kayak, band yang menurut mereka nggak bakal sell gitu loh. So it's still an honor. With me being, a songwriter, dark side-nya sih kayak kadang gue ngerasa, waduh, momen-momen kalau gue happy, lagunya nggak banyak. Tapi justru gue harus in a state of sadness, like depression and like. Males banget. Depression lebay sih, tapi kayak gue harus sedih, gue harus heartbreak, baru tuh kayak bisa menghasilkan sesuatu yang lebih lagi. Dan gue juga ingat waktu itu gue pernah pas pertama kali putus, temen gue kayak, wah berarti banyak album dulu. Gue kayak, gue lagi sedih gitu ya. Mungkin gitu sih. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Buka aplikasi RCTI Plus, pilih Audio Plus, pilih konten kesukaanmu. Selamat mendengarkan, gratis!